merdeka dari Prancis, Libya merdeka dari Italia, ya kan gitu. Kemudian Lebanon merdeka dari jajahan Inggris. Lah, tetapi ekonominya masih dikuasai, bahasanya juga masih dikuasai. Tunis itu negara Arab loh. Tunis, Aljazair, Maroko itu bekas jajahan Perancis selama 80 tahun. 80 tahun. Apa yang terjadi? Orang Tunisia itu, semua orang Tunisia bisa berbahasa Perancis, tapi sebagian tidak bisa berbahasa Arab. Karena sekolah mulai SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, bahasa pengantarnya bahasa Perancis. Sehingga saya sering sebagai interpreter simultan, sebagai penerjemah langsung antara delegasi Indonesia dan Tunis, seringkali menteri-menteri di sana menyawel saya gitu. Syekh Abdul Syakur, kalau saya ngomong Arabnya salah jangan diketahuinya gitu. Ya. Jadi karena saya di sana dianggapnya itu sudah sekelas sastrawan, orang menterinya sekolahnya di Perancis, bahasa Arabnya belepotan gitu. Nah, jadi takut salah, gampang. Saya bilang udah ngomong aja, saya paham lah gitu. Itu seperti itu. Nah, setelah itu ternyata bahasanya bahasa mereka, ekonominya juga yang mengatur mereka. Kita contoh aja biar paham semuanya. Pernah tahun 80, sekitar tahun 80-an lah, itu Tunisia mengimpor mobil Isuzu. Dari mana tuh? Jepang. Isuzu, mobil Jepang, mobil bak tuh. Itu hanya sekali impor, sudah itu tidak impor lagi. Kenapa? Ada yang marah. Siapa yang marah? Prancis. Marahnya gampang. Kalau kamu impor dari Jepang, spare part, suku cadang, kami tutup. Bayangkan akan berapa banyak menanggung kerugian. Semua kendaraan di Indonesia akan underground semuanya itu. Udah tahu caranya kan bisa begitu. Kemudian ini peta nih. Ini Tunisia. Di sini negara Chad. Chad itu negara Afrika Tengah. Perancis, Paris di sana. Jauh. Ini dari Tunis ke Chad tidak ada penerbangan. Jadi orang Chad mau ke Perancis harus ke Paris dulu. Dari Paris baru ke Tunis. Diatur sedemikian rupa. Jadi jangan dikira bahwa kita sudah merdeka sepenuhnya. Kita masih diatur kok. Itu alasan orang mengatakan kenapa Islam tidak maju-maju, karena kesulitan itu, karena dijajah Turki, karena diserang oleh Holako, karena dijajah oleh bangsa Eropa, karena banyak sekali alasannya. Semuanya itu alasan-alasan sifatnya politis. Saya ingin mencoba sebab keterbelakangan umat Islam ini dari sisi psikologis. Kenapa kita susah maju? Kenapa kita susah berubah? Kenapa kita sulit untuk berinisiatif? Kenapa kita ketakutan dan sebagainya? Saya kira mungkin saya ingin berbicara dari sisi psikologis. Artinya secara pribadi seseorang mempunyai penyakit-penyakit yang sama, tidak bisa diajak maju. Kita bicarakan sekarang, itu pendahuluan. Yang menyebabkan kita ini susah untuk berubah
adalah satu, karena kita selalu beralasan. Kita selalu mencari kambing yang bulunya hitam. Tidak mau mengaku bersalah, tetapi selalu melemparkan kesalahan kepada orang lain. Nah, salah satunya alasannya itu adalah karena regulasi yang tidak mendukung kita, karena tradisi kita yang tidak memungkinkan kita berubah, karena norma-norma yang berlaku terlalu keras. Orang mau berusaha saja, mau dagang saja, mau menambang batu di Majalengka, itu nggak mau bergerak. Bukan malas, tapi ya memang dia pengen kaya, tapi dia beralasan ini regulasinya, aturannya terlalu berbelit-belit. Masa ngurus itu saja, kalian saya saja mesti 3 tahun, mesti uang ini. Beralasan. Barangnya mah beli kiang. Ada nggak pernah begitu? Karena aturannya berbelit-belit ini segala macam, kadang-kadang pejabatnya minta upeti segala macam, semua itu alasan. Buktinya orang lain bisa kok, ya kan? Pak Hamzah bisa kan? Pak Edi bisa kan usaha? Iya. Ya kenapa? Itulah makanya orang Islam ini mengidap penyakit namanya psikopat, kejiwaan gitu. Ya susah maju. Jadi kalaupun negara kita sudah maju, demokrasi sudah mapan, ya kalau jiwa seperti itu tetap aja orang lain yang maju, kita mah nggak banyak maju. Nyatanya di sini yang maju juga orang-orang pribumi kok, betul nggak? Yang punya tanah air yang asli lahir di sini. Ya kenapa? Ya karena kurang gigi. Kenapa sebabnya? Karena ya itu penyangkalan dari dalam dirinya sendiri. Yang aturannya susah, persyaratannya berbelit-belit, uang upetinya besar, macam-macam. Itu semuanya omong kosong semuanya. Dan itu bagaimanapun namanya penyangkalan dalam diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah karena pesimistis kita. Tidak pesimis, bukan optimis ya. Jadi artinya melihat masa depan seperti suram, seperti menjelang maghrib lah gitu lah. Iya, nggak ada harapan, karena depresi kita, seperti kita kehilangan gairah, kita tidak yakin punya kemampuan, kurang percaya diri, nggak pede, betul mas, nggak pede, ya. pede, selalu itu yang diakan bagaimana saya bukan kelas saya. Sampai kita ngaji tasawuf saja, itu kan bukan untuk bisnis. Tasawuf itu untuk mencari kebenaran, kedamaian dirinya, ya kan gitu. Kebahagiaan yang dirasakan nanti kalau sudah di hatinya bersih kan, makannya lahap, tidurnya lelap, badannya sehat, kan enak. Melihat wajah-wajah ini yang lucu-lucu dan menyenangkan semua kan. Kalau hati kita damai. Nah itu saja sering saya ceritakan nih. Tuh Siti Maryam, ya kan, dengan masuk kamar dia berzikir, segala makanan datang sendiri kan gitu. Nah ini Rabi'ah Adawiyah, seorang pelacur tiba-tiba bisa menjadi waliullah. Saya kasih contoh-contoh motivasi itu supaya dia muncul keinginan saya juga bisa. Ternyata tidak. Ya itu kan Rabi'ah Adawiyah, itu kan bukan makomnya saya. Nah penyakit lagi nih. Jadi siapapun kalau mengatakan bukan makom saya, artinya membatasi dirinya sendiri.